Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Darul Ilmi STIK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana bab kazmil ghaidh, bab tentang menjaga amarah. Diteruskan pada bab yang ke-24 pada kitab Tanbihul Ghafilin ini, yaitu bab hifdzil lisan, bab tentang cara menjaga lisan. Karena pada kenyataannya amarah itu biasanya dilontarkan melalui kata-kata. Nah, pada bab ini kita akan diajari oleh pengarang kitab Tanbihul Ghafilin ini bagaimana sebaiknya kita menjaga lisan kita sehingga kita bisa selamat di dunia maupun akhirat. Karena tidak sedikit kita jumpai melalui perkataan-perkataan yang tidak baik itu kemudian menjadikan perkara-perkara yang melanggar syariat sampai menjadi pembunuhan dan sebagainya. Babu hifdzil lisan. Qala al-faqih Abu Laits as-Samarqandi. Haddatsana al-faqih Abu Ja'far haddatsana Abu al-Qasim Ahmad bin Muhammad haddatsana Muhammad bin Salamah haddatsana Abdul A'la haddatsana Yaqub ibn Abdullah Al-Qama an Umar an Laits al-Mujahid an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ausini. Diceritakan ada seseorang yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Rasul dan meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah menjawab, alaika bitaqwallahi fa innaha jima'u kulli khair. Yang pertama, engkau hendaknya takut kepada Allah, karena ketakwaan itu akan memunculkan fa innaha jima'u kulli khair. Ketakwaan itu pengumpulan seluruh kebaikan. Wa 'alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatul muslimin. Dan hendaknya engkau bersungguh-sungguh karena kesungguhan itu adalah pertapaannya orang muslim.
Au qala al-Muslimu, Imam Al-Muslim juga meriwayatkan, wa 'alaika bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun laka fis sama. Wa khuzun lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitana. Atau dengan riwayat yang lain, Imam Muslim, hendaknya engkau berzikir kepada Allah Ta'ala wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Quran. Karena dengan berzikir dan membaca Al-Quran itu adalah akan memunculkan cahaya bagi kamu di bumi, wa dzikrun laka fis sama, dan namamu akan disebut oleh para malaikat di langit sana. Wa khuzun lisanaka illa min khairin, dan jagalah lisanmu kecuali dengan perkataan-perkataan yang baik. Fa innaka bidzalika taghlibu syaitan, karena dengan perkataan yang baik itu engkau sesungguhnya akan mengalahkan syaitan. Baik, kita bahas hadis ini. Wasiat Rasulullah SAW kepada seorang pemuda ini, yang pertama adalah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu orang yang senang mengingat kepada Allah, karena hanya mengingat kepada Allah hati ini akan menjadi tentram. Kita alhamdulillah sudah sholat zuhur ini, hati kita pasti mengalami kesenangan, ketentraman. Tidak hanya juga sebagai kewajiban kita untuk sholat, tetapi ketika kebiasaan perintah itu sudah kita laksanakan, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Lah, orang-orang yang berzikir kepada Allah itu, apalagi berzikirnya itu sampai di tengah malam, maka energi-energi alam yang begitu hebatnya di tengah malam itu, kemudian kita membaca Al-Quran, itu akan masuk langsung kepada titik batin kita, yaitu jiwa kita, sehingga jiwa kita akan semakin pede, semakin senang, dan kedepannya lagi kita akan terhindar insya Allah dari hal-hal yang berbau-bau sihir dan sebagainya. Karena Al-Quran itu satu hurufnya saja mempunyai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan melahirkan 10 kebaikan dan sebagainya. Orang yang membaca Al-Quran itu pasti mendapatkan pahala. Tetapi bahkan tidak hanya pahala saja yang kita dapatkan, ketenangan jiwa, kemudian rumah kita akan bersinar seperti yang di hadis ini, fa innahu nurun laka fil ard, kita akan menjadi kelihatan bercahaya di bumi. Jadi orang yang tiap hari senang membaca Al-Quran, satu huruf itu akan melahirkan beberapa energi positif. Dari beberapa energi positif itu masuk ke dalam jiwa seseorang itu yang membacanya, itulah yang kemudian jiwa yang sudah nyaman dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu
tidak mudah untuk kena sihir. Dan juga ketika kita membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah dengan yang panjang, ternyata para malaikat juga ikut mendengarkan dan nama kita akan disebut oleh para malaikat di langit sana. Kenapa kita disuruh menjaga lisan? Fa innaka bidzalika taglibus syaitan. Ketika setan itu masuk, itu dari ucapan-ucapan, dari amarah kita marah, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak diinginkan oleh lawan bicara kita, disitulah setan akan masuk. Bagaimana kita lihat pembunuhan di Madura, Caruk, hanya dengan omongan-omongan jadilah nggak terima sana, jadi pembunuhan. Kita lihat komandan kemarin ada dari salah satu institusi yang berkata kurang pas, akhirnya dibaca oleh anak buahnya. Jadi ternyata hadis Rasulullah, siapa yang mau selamat dunia akhirat maka hendaklah menjaga lisannya. Qala al-faqih makna qawlihi ta'ala makna qawlihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab Tanbihul Ghafil ini memberikan komentar dari hadis ini. Alaika bi taqwallahi ta'ala fa taqwallahi ay yajtaniba amma nahahu. Takwa kepada Allah adalah seseorang itu akan menjauhi dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa ya'malu bima amarahu Allah Ta'ala bih, dan seseorang itu akan terus menerus beramal dengan apa-apa yang sudah Allah perintahkan. Fa idza fa'ala dzalika faqad jama'a jami'al khair. Dan apabila seseorang itu sudah menjalankan itu, maka sungguh seseorang itu sudah mengumpulkan jami'al khair, seluruh kebaikan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wakhzan lisanaka yakni ihfaz lisanaka illa min khair, yaitu jagalah lisanmu kecuali hanya untuk berbicara yang baik saja. Yakni kul khairan hatta taghnima au uskut hatta taslima fa inna salamata fis sukut. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, uskut, kita disuruh diam, karena diam itu adalah menjadikan keselamatan bagi seseorang. Ketika orang marah, maka mulutnya nggak boleh ngomong, diam. Nah, dari diam itu ternyata bisa mengalahkan syaitan yang akan masuk untuk mengipas-ngipasi dari amarah kita. Qala haddatsana Abul Hasan Ahmad ibnu Hamdan, haddatsana Al-Hasan ibnu Ali At-Tusi, haddatsana Muhammad bin Hisan, haddatsan Ishaq ibnu Sulaiman Ar-Razi anil Mughirah bin Muslim an Hisham an ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man latama 'abdahu kana kaffaratuhu idqahu. Rasulullah bersabda, siapa yang menampar hamba sahaya, budaknya, maka kafaratnya adalah
harus membebaskannya. Wa man malaka lisanahu satarallahu alaihi auratahu. Siapa yang bisa menguasai lisannya atau menjaga lisannya, siapa yang mampu untuk menjaga lisannya, Allah akan menutupi aibnya. Wa man kadzama ghayyallahu waqahullahu ta'ala adzabahu. Dan siapa yang mampu menahan amarahnya, maka Allah akan menjaganya dari azabnya. Artinya Allah akan menghindarkan dari siksanya. Wa man i'tadzara ila rabbih qabilallahu ma'dziratahu. Dan siapa saja yang mau minta maaf kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan menerima permohonan maafnya. Ada hadis sahih diriwayatkan oleh rawahu Muslim. Jadi ada berapa ini? Siapa yang menampar hamba sahaya, budaknya, maka dia harus membebaskannya. Siapa yang mau menjaga lisannya, Allah akan menutupi aibnya. Siapa yang mampu menjaga amarah, Allah akan menjaganya dari siksanya. Dan siapa yang mau memohon maaf kepada Allah Ta'ala atas segala kesalahan yang telah diperbuatnya, maka Allah akan menerima permohonan maafnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wal yukrim dhaifahu wal yakul khairan aw liyaskut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah Ta'ala, artinya orang itu tidak akan sempurna imannya kalau belum melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, fal yukrim jarahu. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk saling menghormati antar tetangga. Yang kedua, wal yukrim dhaifahu. Kita disuruh menghormati tamu. Jadi kalau ada tamu, kita benar-benar menghormatinya. Wal yakul khairan aw liyaskut. Yang ketiga, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, aw liyaskut, atau kita diam. Karena demikian itu adalah cerminan bagi siapa saja orang yang mengaku beriman kepada Allah, pasti akhlaknya akan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari ini, menghormati tetangganya, menghormati tamunya, berkata baik atau diam. Tamu datang, udah datang dicuekin. Apalagi sekarang mainannya HP, jadi yang tuan rumah main HP, yang tamu main HP. Padahal ada sesuatu kebaikan kalau diomongkan, jadi main HP aja. Nah, ini juga tidak menghormati tamu. Jadi ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan energi oleh Allah Ta'ala untuk mampu menjaga lisan kita, sehingga aib kita akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Demikian, kurang lebih maaf, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.